Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa Soekarno. Yang pertama, perkembangan sosial. Pada masa Soekarno, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan sosial, terutama terkait upaya penyatuan bangsa yang baru merdeka. Soekarno menekankan bahwa persatuan nasionalis itu berada di tengah keberagaman suku, agama, dan ras. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan untuk menciptakan ideologi bersama yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan juga menjadi perhatian utama sehingga Soekarno memperjuangkan pendidikan yang merata. Meskipun pada praktiknya akses masih terbatas, terutama di wilayah perdesaan. Namun gerakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai hingga pada saat ini. Perempuan juga mulai memainkan peran lebih signifikan di ranah sosial. Banyak aktivitas perempuan muncul seperti Fatmawati dan tokoh-tokoh feminis lainnya yang memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan dan politik. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Soekarno berusaha mengarahkan ekonomi Indonesia ke arah sosialisme. Salah satu kebijakan penting adalah nasionalisasi aset Belanda setelah Indonesia memperoleh kedaulatan penuh. Ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara asing dan kontrol atas sumber daya. Namun, kebijakan ekonomi Soekarno menghadapi berbagai masalah. Ekonomi terpimpin, sistem ekonomi yang dirancangnya tidak berhasil dengan baik karena banyaknya intervensi negara yang tidak efisien, sehingga inflasi sangat tinggi dan mencapai ratusan persen akibat pencetakan uang yang berlebihan. Indonesia juga bergantung pada bantuan luar negeri, terutama negara-negara yang berada di blok timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Walaupun mengalami berbagai krisis ekonomi, Soekarno tetap melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk proyek-proyek monumental seperti Monumen Nasional atau Monas dan Stadion Gelora Bung Karno. 3. Perkembangan budaya. Pada masa Soekarno, budaya dijadikan alat untuk membentuk identitas nasional. Kebudayaan nasional diintegritaskan ke dalam propaganda politik dengan tujuan menciptakan semangat nasionalisme. Soekarno mendukung seniman-seniman yang selaras dengan visi politiknya, khususnya yang terlibat dalam kelompok Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Arsitektur dan seni juga berkembang pesat, ditandai dengan pembangunan proyek-proyek monumental sebagai simbol kebanggaan nasional. Selain itu, seni rupa dan sastra berkembang pesat dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Affandi dalam seni rupa, serta Chahril Anwar dan Promodio Anantatoer dalam bidang sastra. Asian Games keempat diadakan di Jakarta pada tahun 1962. Event ini diikuti oleh 18 negara dan menampilkan 14 cabang olahraga. Selain itu, Ganevo juga diadakan sebagai respons terhadap dominasi Barat dalam olahraga internasional. Asian Games diadakan untuk memperkuat hubungan antar negara di Asia melalui olahraga. Beberapa cabang yang dipertandingkan meliputi atletik, bulu tangkis, renang, dan tinju. Indonesia menonjol sebagai tuan rumah dan berhasil meraih banyak medali. Ganevo didirikan sebagai alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin berpartisipasi dalam olimpiade yang dianggap dipengaruhi kekuatan Barat. Tujuan menggalang solidaritas di antara negara-negara baru merdeka dan menjunjung tinggi semangat anti kolonial. Yang berikut pembangunan proyek mercusuar. Pada 20 Januari 1958, Indonesia menyepakati hasil perang senilai 80.308,8 juta yen atau setara dengan 223,8 juta USD yang harus dibayarkan selama 12 tahun dalam bentuk modal barang dan jasa. Itu merupakan salah satu kompensasi Jepang yang harus dibayarkan pemerintah Jepang karena telah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Proyek dari hasil pampasan tersebut yaitu
proyek 3K yang diambil dari 3 unsur sungai yaitu Karangkates, Konto, dan Kanan. Namun, proyek tersebut tidak dijalankan dengan baik sehingga pemerintah Jepang memberikan modal tambahan dalam bentuk mata uang yen. Hasil dana-dana tersebut, Indonesia juga membangun hotel-hotel. Hotel Indonesia juga menjadi devisa negara karena menerima bayaran dalam bentuk mata uang Amerika. Proyek yang berikut adalah Toserba Sariba, yaitu menjual barang-barang mewah dengan harga tinggi pada masa itu. Hasil dana pampasan terlalu tinggi sehingga pemerintah membentuk komite. Komite bertugas untuk menangani dan mengelola hasil dana pampasan. Namun, banyak anggota komite yang terlibat skandal sehingga tidak ada transparansi pengeluaran dan pembayaran. Kebijakan kesehatan. Yang pertama, masa prakolonial. Sebelum kedatangan kolonialis, masyarakat sudah memiliki sistem pengobatan tradisional yang mengandalkan herbal. Yang kedua, kolonialisme. Kebijakan kesehatan mulai dipengaruhi oleh kekuatan kolonial. Misalnya, Belanda menerapkan kebijakan kesehatan untuk mengendalikan penyakit menular di Hindia Belanda seperti malaria dan kolera. Yang ketiga, kemandirian. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, pemerintah mulai mengembangkan sistem kesehatan nasional pada tahun 1960-an. Berbagai program kesehatan diluncurkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk imunisasi dan pemberantasan penyakit. Yang keempat, di era 1990-an, ada fokus baru pada reformasi sektor kesehatan, terutama setelah krisis ekonomi. Kebijakan kesehatan mulai mencakup pendekatan berbasis masyarakat dan kerjasama internasional. Yang kelima, sistem jaminan kesehatan nasional. Pada 2014, Indonesia meluncurkan BPJS Kesehatan sebagai upaya untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga. Yang keenam, tantangan modern. Kebijakan kesehatan kini menghadapi tantangan baru seperti penyakit tidak menular, perubahan iklim, dan dampak pandemi yang memerlukan penyesuaian dan inovasi dalam kebijakan. Kebijakan pendidikan. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama H. Wahid Hasyim melakukan reformasi dalam sistem pendidikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Beberapa perubahan yang dihasilkan undang-undang ini meliputi yang pertama, desentralisasi pendidikan. Pendidikan dikelola secara desentralisasi, memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, pendidikan dasar. Penekanan pendidikan dasar yang wajib bagi semua anak bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan agama. Memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah, memastikan bahwa nilai-nilai agama terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Yang keempat, pendidikan menengah dan tinggi. Mendorong pendidikan menengah dan tinggi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk melalui beasiswa. Yang kelima, kurikulum yang relevan. Penyusunan kurikulum yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, termasuk pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, pengembangan tenaga pendidik. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan agar memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan.